Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan terkait subbab impuls dan momentum, yang pada kesempatan ini kita akan membahas khususnya spesifikasi terkait macam-macam jenis tumpukan beserta konsep fisika dan konsep matematik yang menyertainya. Secara umum, jenis tumpukan ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni pertama, tumpukan tidak lenting sama sekali. Artinya, misalnya ada suatu benda, ini misalnya bola, setelah tumpukan, bendanya jadi satu, yakni bola 1 dan bola 2 ini jadi satu, semacam ini, dan dia bergerak bersama gitu. Atau misalkan contoh sebuah peluru yang menembak suatu bola, terus kemudian pelurunya bersarang pada bola tersebut, itu juga merupakan bagian dari tumpukan tidak lenting sama sekali. Kedua, yakni tumpukan lenting sempurna. Setelah ada 2 bola yang tumpukan gini, kemudian bolanya dua-duanya bergerak, namun tidak ada energi yang hilang karena adanya tumpukan tersebut. Misalkan energi yang hilang karena adanya suatu tumpukan yang biasanya menyebabkan panas di antara 2 benda tersebut. Jadi itu tidak ada loss energi kinetik yang menyebabkan adanya suatu panas. Sedangkan yang ketiga adalah tumpukan lenting sebagian. Misalkan ada suatu bola yang dijatuhkan pada ketinggian tertentu gini, maka bola akan naik ke atas lagi, kemudian jatuh lagi, naik ke atas lagi, jatuh lagi, gitu, dan seterusnya. Namun bola ini naiknya tidak seperti yang ketinggian awal, yakni dia akan semakin lama semakin mengecil gitu, sehingga ketinggiannya nanti mendekati 0 gitu. Nah, ini disebut sebagai tumpukan lenting sebagian. Atau deskripsi dari tumpukan tidak lenting sama sekali, yakni ini, misalkan contohnya permen karet yang jatuh dan menempel di lantai, atau peluru yang menembak suatu benda tertentu kemudian pelurunya bersarang di dalam. Contoh misalnya ada suatu persoalan demikian, sebuah balok bermassa ini semula dalam kondisi diam tergantung pada tali dengan panjang L secara vertikal demikian. Balok ditembak dengan peluru massa sekian dengan kecepatan sekian, gambar. Setelah peluru menumbuk balok, peluru tetap bersarang dalam balok, sehingga tumpukannya adalah tumpukan tidak lenting sama sekali. Berapa tinggi maksimum yang dapat dicapai pada saat berayun? Jawabannya adalah demikian. Setelah peluru menumbuk balok, peluru tetap bersarang dalam balok. Kecepatan peluru dan balok setelah tumpukan sama. Artinya dari sini kita dapat menggunakan hukum kekekalan momentum, yakni momentum sebelum tumpukan dan sudah tumpukan adalah sama. Namun dalam komponen ini, karena setelah tumpukan itu balok dan peluru jadi satu, yakni sama, maka kecepatannya sama. Dengan demikian dapat digabungkan seperti ini. Deskripsi dasarnya adalah momentum sebelum tumpukan dan setelah tumpukan adalah sama, dan setelah tumpukan ini adalah massa peluru dikali kecepatan peluru ditambah massa balok dikali kecepatan balok sama dengan massa total dikali kecepatan ini. Karena kecepatan balok sebelum ditumbuk peluru itu sama dengan 0, maka tinggal demikian, tinggal momentum dari peluru saja. Ketika dimasukkan nilainya, parameter-parameter yang telah diketahui tadi, akan didapatkan kecepatan dari peluru dan balok setelah berayun adalah 2,5 meter per second. Selanjutnya, bagaimana untuk mengetahui tinggi maksimum yang dapat dicapai pada saat berayun, yakni Y2-nya ini berapa itu? Selanjutnya, yakni kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi. Energi tepat saat menumbuk balok ini, yakni peluru tepat menumbuk suatu balok, dan saat berayun ini itu adalah sama. Pada ketinggian yang paling tinggi ini atau Y2 ini adalah sama gitu. Dengan demikian maka deskripsinya adalah setengah MB plus MP, yakni karena massa peluru tambah massa balok jadi 1,
V kuadrat plus EP1 sama dengan setengah MB plus MP kuadrat. Ini kenapa kok ini kok 0 kecepatan karena kecepatan pada di puncak atau pada ketinggian maksimum itu 0, maka ini tidak diinputkan 0 saja, atau kita bisa mengabaikannya 0, atau ini kita bisa masukkan V kuadrat dulu, V kuadrat di titik ini plus EP2, yakni EP di titik ini. Kemudian karena ini sudah diinputkan tadi kecepatannya 0, maka akan menghasilkan ini pindah ruas, yakni akan jadi negatif gini, sehingga ketemunya adalah ini pertama. Selanjutnya energi potensial di sini itu selisih energi potensial, yakni EP2 di sini dikurangi EP di sini akan menghasilkan MGY, massa total dikali G dikali Y2, dengan komponen itu sama dengan energi kinetiknya, yakni setengah MB plus MP V kuadrat. Dengan demikian, karena ini massanya sama, komponen kiri sama komponen kanan bisa kita abaikan, sehingga Y2 adalah sama dengan V kuadrat per 2G ini, sehingga akan kita dapatkan 0,3 meter.